Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya dari kelompok 4 unit proses akan menjelaskan mengenai pengecilan ukuran, pengayakan dan analisis ukuran partikel dari mata kuliah unit proses. Pengecilan ukuran, pengayakan dan analisis ukuran partikel adalah 3 proses penting dalam pengolahan bahan yang saling terkait dan sering digunakan dalam industri, terutama dalam bidang pangan. Nah, untuk pengertian lebih dalam akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, sebelumnya saya Halimah Mutmainah akan menjelaskan mengenai pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran adalah proses yang melibatkan gaya bentur, gaya tekan, maupun gaya pemotong. Pengecilan ukuran pada bahan pangan adalah proses untuk mengurangi partikel bahan pangan melalui berbagai metode mekanis, seperti penggilingan, pemotongan, pencacahan, dan penghancuran. Pengecilan ukuran sendiri mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan luas permukaan. Dengan mengecilkan ukuran partikel, luas permukaan total bahan meningkat, yang mempercepat proses reaksi kimia, pelarutan, dan pencampuran. Yang kedua, mempermudah pengolahan. Pengecilan ukuran mempermudah transportasi, penyimpanan, dan penanganan bahan, terutama bahan yang padat atau kasar atau keras. Yang ketiga, mencapai konsistensi produk. Dalam industri makanan, pengecilan ukuran memastikan konsistensi tekstur, kualitas, dan karakteristik produk akhir. Yang keempat, mengubah bentuk fisik bahan. Beberapa bahan perlu diubah dari bentuk kasar atau gumpalan besar menjadi bubuk halus untuk meningkatkan keefektifan proses selanjutnya. Ada pun metode yang digunakan dalam pengecilan ukuran. Yang pertama yaitu penghancuran. Penghancuran adalah proses pengecilan ukuran partikel dengan menggunakan gaya tekan. Metode ini sering digunakan untuk memecah partikel besar menjadi kecil. Beberapa alat yang digunakan seperti jaw crusher dan cone crusher. Yang kedua yaitu penggilingan. Penggilingan adalah proses mengurangi ukuran partikel dengan gesekan, tumbukan, atau gesekan antar partikel. Digunakan untuk bahan dengan ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan penghancuran. Dibandingkan dengan penghancuran alat yang digunakan seperti ball mill, rod mill, hammer mill, dan jet mill. Alat-alat yang digunakan dalam pengecilan ukuran. Yang pertama ada jaw crusher. Jaw crusher ini adalah alat yang digunakan dalam metode penghancuran. Cara kerjanya yaitu ketika material masuk, bahan yang ingin dihancurkan seperti batu atau mineral dimasukkan ke dalam mulut jaw crusher. Ketika rahang bergerak di dalam jaw crusher itu ada 2 rahang, yang satu diam dan yang satu lagi bergerak. Rahang yang bergerak ini akan menjepit material yang akan masuk. Selanjutnya ketika penghancuran, saat rahang bergerak menutup, material akan menjepit sangat kuat dan pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ketika material keluar, potongan-potongan material yang sudah hancur akan ke bawah melalui celah yang ada di antara kedua rahang. Selanjutnya ada alat hammer mill. Alat hammer mill ini adalah alat yang digunakan dalam metode penggilingan. Yang pertama adalah memasukkan bahan yang dihancurkan dimasukkan ke dalam hammer mill melalui corong pemasuk atau feed hopper. Selanjutnya akan dilakukan dengan pemukulan oleh palu. Di dalam hammer mill terdapat rotor yang dilengkapi dengan palu yang memutar dengan kecepatan. Ketika rotor berputar, palu akan menghantam bahan yang masuk dan menghancurkannya menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya penghancuran atau penumbukan. Proses penghancuran terjadi apabila benturan antara bahan dan palu serta gesekan dengan dinding bagian dalam mesin. Bahan akan terus dihantam oleh palu hingga mencapai ukuran yang lebih kecil melewati saringan yang berada pada bagian bawah mesin. Selanjutnya ketika setelah bahan keluar dihancurkan hingga ukuran yang diinginkan,
bahan akan keluar melalui saringan yang memiliki ukuran lubang tertentu. Ukuran partikel akhir akan dapat diatur dengan menggunakan saringan dengan ukuran lubang yang berbeda. Aku akan melanjutkan yang ketiga tentang pemotongan. Nah, jadi pemotongan ini menggunakan alat yang tajam seperti pisau yang memotong bahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Teknik ini cocok untuk bahan yang berserut atau elastis. Alat-alat yang digunakan selain pisau adalah cutter, mill, dan shearer. Cara kerja cutter mill: pemasukan bahan. Bahan yang akan diproses dimasukkan ke dalam mesin melalui corong pemasukan atau feed hopper. Pemotongan oleh pisau. Di dalam cutter mill terdapat rotor yang dilengkapi dengan beberapa pisau cutter yang terpasang pada poros berputar. Nah, pisau-pisau ini berfungsi untuk memotong bahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Saat rotor berputar dengan kecepatan tinggi, pisau akan bergerak melawan pisau tetap atau fixed knife yang terpasang pada dinding bagian dalam mesin. Selanjutnya, penghancuran dan pemotongan berulang. Setelah dipotong oleh pisau, bahan akan jatuh ke bagian bawah mesin dan dipecahkan oleh pisau lainnya sampai ukurannya cukup kecil. Untuk melewati saringan atau screen, proses pemotongan dan penghancuran ini berlangsung secara terus-terusan hingga bahan mencapai ukuran yang diinginkan. Lalu keluaran bahan yang telah dipotong hingga ukuran yang sesuai dengan lubang saringan atau keluar melalui saluran keluaran. Ukuran partikel akhir dapat disesuaikan dengan menggantikan saringan dengan menggunakan lubang yang berbeda. 4. Pengepresan. Pengepresan menggunakan gaya tekan tinggi untuk mengurangi ukuran partikel. Bahan dihancurkan di antara dua permukaan keras. Beberapa mesin yang digunakan yaitu roller crusher dan roller mill. Cara kerja roller mill: pemasukan bahan akan digiling dimasukkan ke dalam roller mill melalui hopper atau corong pemasukan. Proses penggilingan roller mill terdiri dari 2 atau lebih roller yang berputar. Nah, dalam arah yang berlawanan, bahan yang masuk atau tertarik oleh roller dan ditekan di antara mereka. Satu bahan melewati celah antara roller, tekanan yang tinggi akan menggilas atau menghancurkan bahan untuk menggilas ukuran yang lebih kecil. Roller biasanya memiliki bagian yang bergigi, beralur, atau halus. Nah, selanjutnya ada pengaturan ukuran partikel. Ukuran partikel akhir bahan dapat dikontrol dengan mengatur jarak atau celah antara roller. Semakin kecil celah antara roller, semakin halus hasil gilingannya. Roller dapat disesuaikan atau dipasang dengan tekanan tertentu untuk menghasilkan ukuran partikel yang diinginkan. Lalu yang terakhir, keluaran bahan. Setelah bahan digiling menjadi ukuran yang diinginkan, bahan akan melalui saluran keluaran. Biasanya, bahan yang dihasilkan akan lebih seragam dan halus, sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Baiklah, saya Yakob Advent Marantus Tumorang. Saya akan menjelaskan tentang pengayakan. Untuk pengayakan sendiri, itu digunakan untuk menganalisis ukuran partikel. Pengertian pengayakan yaitu pemisahan berbagai campuran partikel kasar dan halus dengan menggunakan ayakan. Proses pengayakan juga digunakan sebagai pembersih dan pemisah yang ukurannya berbeda dengan bahan baku. Tujuan dalam pengayakan ini yaitu 1. Pemisahan partikel berdasarkan ukuran. Pengayakan digunakan untuk memisahkan partikel dengan ukuran yang berbeda menjadi beberapa fraksi, yaitu misalnya kasar, sedang, dan halus. Tujuan kedua yaitu membuang material yang tidak diinginkan. Pengayakan juga digunakan untuk pemisahan kotoran atau partikel yang tidak diinginkan dari bahan utama, misalnya
memisahkan benda asing atau partikel yang lebih besar dalam proses produksi makanan. Tujuan ketiga yaitu kontrol kualitas. Dalam banyak industri, pengayakan digunakan sebagai bagian dari kontrol kualitas untuk memastikan bahwa bahan baku atau produk akhir memenuhi standar ukuran tertentu. Metode yang digunakan yaitu pengayakan manual. Satu, cara kerjanya yaitu bahan yang akan diayak ditempatkan di atas ayakan dan digoyang. Goyang secara manual. Partikel yang lebih kecil akan lolos melalui lubang ayakan, sedangkan yang lebih besar akan tertinggal. Metode yang kedua yaitu kelebihan. Sederhana, tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan biaya operasionalnya rendah. Yang ketiga, kekurangan. Efisiensi rendah, terutama untuk jumlah bahan yang besar dan hasil yang kurang akurat. Metode yang kedua yaitu pengayakan mekanik. Cara kerjanya yaitu menggunakan mesin pengayakan yang dilengkapi dengan motor penggeraknya, yaitu getaran atau gerakan rotasi yang dihasilkan oleh mesin akan membuat partikel bergerak dan terpisahkan berdasarkan ukurannya. Jenis-jenisnya yaitu satu, ayakan getar, yaitu menghasilkan getaran yang merata, cocok untuk berbagai jenis material. Jenis kedua, ayakan putar. Partikel bergerak secara kontinu di dalam ayakan yang berputar, cocok untuk material yang cenderung menggumpal. Jenis-jenis yang ketiganya yaitu ayakan ultrasonik. Menggunakan gelombang ultrasonik untuk memisahkan partikel yang sangat halus atau yang mudah saling menempel. Baik, terima kasih. Nama saya Dana Papahan. Saya akan menjelaskan analisis ukuran partikel. Analisis ukuran partikel digunakan untuk mengetahui distribusi ukuran partikel dalam bahan makanan yang sangat penting untuk produk seperti tepung, susu bubuk, dan produk instan. Ukuran partikel mempengaruhi banyak sifat fisik produk makanan, termasuk kelarutan, stabilitas, dan aliran bahan. Nah, tujuannya kualitas produk untuk memastikan keseragaman ukuran partikel yang dapat mempengaruhi kinerja produk. Misalnya pada obat-obatan yang ukuran partikel bahan aktifnya dapat mempengaruhi tingkat kelarutan dan biovaliditasnya. Yang kedua, efisiensi proses mempengaruhi proses pengolahan dan pengendalian aliran material dalam industri. Yang ketiga, kontrol proses. Dalam beberapa industri, analisis ukuran partikel penting untuk proses kontrol dalam pemantauan selama produksi. Selanjutnya metode. Pertama, mikroskopi menggunakan mikroskop optik atau elektron untuk mengukur dan mengamati bentuk serta ukuran partikel. Yang kedua, sedimentasi. Partikel dapat dipisahkan berdasarkan kecepatan pengendapan dalam cairan. Partikel yang lebih besar akan mengendap lebih cepat daripada partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, pengayaan. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemisahan berbagai campuran partikel kasar dan halus dengan menggunakan ayakan. Proses pengayakan juga digunakan sebagai pembersih dan pemisah, ukurannya berbeda dengan bahan baku. Yang keempat, difraksi laser. Difraksi laser adalah metode umum untuk mengukur ukuran partikel di berbagai ukuran, mulai dari beberapa mikrometer hingga beberapa milimeter. Prinsip dasarnya adalah bahan cahaya laser yang mengenai partikel akan dibiaskan dan sudut pembiasan bergantung pada ukuran partikel. Semakin kecil partikelnya, semakin besar sudut difraksi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut, mohon dimaafkan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, mohon bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kelas.